Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وذرية صالحة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أما بعد إخواني وأخواتي في الدين kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah Sakina Al-Mawaddah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jal dengan kita senantiasa mendekatkan diri kita kepadanya dan menjauhkan segala bentuk larangan-larangannya, mendekatkan diri dengan cara tafaqquh fid din, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan bentuk kecintaan kita kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat di dalam belajar dan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan dalam setiap hari dan waktu kita. Ucapan salat dan salam mari kita perbanyak untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta, tidak lagi bisa dibanggakan pangkat dan jabatan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya. Untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, kita doakan orang tua kita, ibu bapa kita yang telah berjasa dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka dan Allah tinggikan derajat dan posisi di sisinya. Kepada para guru kita, kepada masyayikh kita yang telah mendidik kita, yang telah mengajarkan agama ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah berkahi anak dan keturunan mereka. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pembahasan pelajaran yang ketiga tentang Al-Imanu Arkanul Iman, itu rukun-rukun iman. Sudah kita bahas tentang iman sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia adalah ucapan lisan, keyakinan di dalam hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat dan dosa. Sudah kita sebutkan ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama ada al-imanu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. Yang pertama, iman tentang adanya Allah, meyakini Allah itu ada berdasarkan dalil Al-Quranul Karim, berdasarkan dalil fitrah kita dan dalil akal kita, di mana kita meyakini tidak ada satu makhluk pun yang ada di dunia ini terjadi secara tiba-tiba tanpa ada sang pencipta. Itu akal kita mengatakan demikian. Nah, kemudian di antara makna al-imanu billah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu yang ada. Ya. Dialah yang mengatur seluruhnya, menghidupkan dan mematikan, menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu adalah pekerjaan siapa? Allah Tabaraka wa taala. Dan dengan kita mengatakan dan meyakini itu, berarti kita mengatakan adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Tapi ada satu hal yang mesti kita ingat, bahwa semua orang, bahkan bangsa Quraisy atau kufar Quraisy di masa itu, atau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, ketika mereka ditanya tentang siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Dengan demikian, bahwa ketika seseorang meyakini bahwa Allah sang pencipta langit dan bumi, maka dia belum menjadi Islam sampai dia mengucapkan kalimat syahadah dan mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Mengesahkan Allah dalam ibadahnya, menyerahkan ketaatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Buah daripada tauhidul rububiyah adalah tauhidul uluhiyah, di mana setelah dia meyakini sang penciptanya adalah Allah, lalu dia tunduk dengan ibadah kepadanya semata. Inilah yang makna yang ketiga atau poin yang ketiga di dalam antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Di samping meyakini adanya Allah walaupun dia tidak terlihat, yang kedua mengesahkan Allah dalam ciptaan, yang ketiga adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, dan yang keempat adalah mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya, di mana kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dari sifat-sifat dan nama-namanya. Begitu juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin, tanpa kita mengatakan bagaimana dan kemudian tanpa kita menghilangkan maknanya, tanpa kita merubah daripada makna dan sifat-sifat tersebut, dan tidak juga kita menetapkan sebagian kemudian kita nafikan sebagian, tidak. Tapi Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan apa yang ditetapkan Allah, isbatuhu ma asbatah Allah wa nafi ma nafallahu an, menetapkan segala sifat dan nama yang ditetapkan Allah, dan kita nafikan nama dan sifat yang dinafikan Allahu Azza wa Jalla. Pagi ini kita masuk kepada rukun yang kedua, antu'mina billahi wa malaikatih. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allahu Azza wa Jalla. Malaikat Allah, siapa mereka ini? Hum ibadullah, mereka adalah hamba-hamba Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tak pernah durhaka kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka taat. Inilah sifat malaikat. Walaysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyah syai', mereka tidak ada hak untuk kita sembah. Malaikat Allah, malaikat itu adalah makhluk seperti kita. Tidak ada keistimewaan dari uluhiyah dan rububiyah. Mereka makhluk. Wahum kathirun, jumlah mereka sangat banyak. La yuhsihim illallah, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Itu secara singkat, malaikat itu siapa? Hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, yang tak pernah durhaka kepada Allah Azza wa Jal, yang tak pernah durhaka. Dan mereka tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Mereka makhluk seperti kita, jumlah mereka sangat banyak, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, apa makna iman kepada malaikat-malaikat Allah? Yang pertama adalah al-imanu biwujudihim, beriman bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada, walaupun mereka tidak terlihat oleh mata kita, tidak terlihat oleh panca indera kita. Kita yakini bahwa rukun iman diantaranya adalah al-imanu billahi wa malaikatih, beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Mereka itu ada dan kita imani keberadaan mereka. Mereka makhluk seperti kita. Mereka memiliki sifat yang baik, di mana mereka tak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, makna iman kepada malaikat adalah al-iman. Kita mengimani
dari nama-nama yang kita ketahui berdasarkan dalil, ya. Dan begitu juga kita mengimani, ya, nama-nama malaikat yang tidak kita ketahui secara khusus. Ini yang kedua, kita mengimani nama-nama mereka yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan nama-nama malaikat yang tidak kita ketahui secara khusus. Ya, seperti Jibril alaihissalam, ini warid dari Nabi SAW bahwa banyak sekali hadis yang mengatakan demikian. Jibril datang kepada Rasulullah SAW seperti hadis dalam bulan Ramadan, ya, duduk mengajarkan Nabi SAW Al-Quranul Karim. Dan ada juga di mana Jibril alaihissalam, ya, datang berupa manusia, wujud manusia. Jibril dilihat oleh Nabi SAW dengan bentuk yang sangat besar dan luar biasa. Dan itu disampaikan Nabi kita SAW, dan itu kita imani. Nah, ini yang kedua, bahwa kita mengimani nama-nama yang kita ketahui secara khusus berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, dan begitu pun nama-nama yang tidak kita ketahui. Ada, karena Nabi SAW juga mengatakan bahwa di Baitul Izzah itu setiap hari tidak kurang dari 70.000 malaikat Allah Azza wa Jalla, ya, yang berkeliling di sana, yang tawaf. Jika sudah mendapatkan giliran, maka dia tidak mendapatkan kesempatan keduanya. Ini menunjukkan jumlah yang sangat banyak sekali. Tidak hanya sekedar nama-nama yang sampai Jibril, Israfil dan seterusnya, tapi ada malaikat-malaikat Allah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Ada malaikat-malaikat Allah yang berkeliling di muka bumi ini. Mereka kerjanya berkeliling saja. Apa? Kalau mereka mendapatkan majelis ilmu, majelis zikir, mereka duduk di dalamnya. Mereka duduk di dalamnya. Mereka ngapain? Mendoakan orang yang duduk di dalam majelis itu. Mereka mendoakan. Mereka meliputi manusia-manusia yang duduk dalam itu. Ketika kita dalam selesai bermajelis, mereka mengatakan, "Qumu maghfurin." Bangkitlah anda, berdirilah anda dalam keadaan dosa diampunkan Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Duduk mereka di situ. Ikut mereka. Kita meyakini berdasarkan dalil yang sampai kepada kita bahwa malaikat-malaikat ada di tengah-tengah kita dan kita tidak melihat. Berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu kita imani bersama. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, yang ketiga, kita imani sifat-sifat malaikat Allah Azza wa Jalla. Kita imani sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Bahwa malaikat-malaikat itu memiliki sayap-sayap. Ya, memiliki sayap-sayap, dan itu kita yakini. Seperti yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis Jibril, ala sifati allati khuliqa 'alaiha, dijelaskan oleh Rasulullah berdasarkan sifat di mana Allah menciptakannya. Walil malaikati qudrah 'ala tashakkul bi ashkalin mukhtalifah. Kita meyakini juga para malaikat itu bisa berubah, ya, memiliki kemampuan diberikan Allah kepada mereka, bisa merubah bentuk dengan bentuk-bentuk yang sangat banyak. Faqad ja'u ila Ibrahim wa Lut. Ya, seperti mana dalam kisah Ibrahim dan Lut alaihissalam, mereka datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Lut, ya, ketika itu bisurati duyufin, seperti seorang tamu yang datang kepadanya. Kita kisahnya, ya, masyhur di dalam Al-Quran, disebutkan Allah Azza wa Jalla ketika mereka datang kepada Nabi Lut alaihissalam, ya, berupa wajah yang sangat tampan sekali. Di saat sudah tiba atau menjelang tiba, Lut sangat ketakutan ini. Jangan-jangan tamunya ini akan
dikotori oleh kaum-kaum yang memiliki penyakit di masa itu. Itu terjadi. Istri beliau yang keluar rumah mengabari orang-orang yang ada di sekitar, ya, di kaum tersebut, di negeri tersebut, lalu mereka datang kepada rumah Nabi Lut alaihissalam, mengatakan meminta tamu Nabi Lut alaihissalam. Dimintanya. Nabi Lut mengatakan, saya punya anak perempuan yang lebih suci bagi kalian daripada tamu saya ini. Maka subhanallah, inilah penyakit yang dimiliki oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Malaikat ini mengatakan, meyakinkan kepada Nabi Lut alaihi salam bahawa saya adalah utusan Allah dan jangan engkau risau. Sehingga terjadilah dialog Nabi Lut dengan tamunya tersebut. Wa kana Jibril alaihi salam ya'ti an-nabiy alaihi salatu wassalam fi sifatin muta'addidatin. Ada malaikat yang berubah seperti manusia, di antaranya adalah bentuk sahabat Nabi SAW yang bernama Dihya, ya. Dihya al-Kalbi termasuk sahabat yang memiliki ketampanan di dalam wajahnya, dan pernah satu ketika malaikat berubah wujud seperti wajahnya, tampannya Dihya, sahabat Nabi yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, perbedaan malaikat dengan jin, nah, malaikat-malaikat Allah hanya berubah kepada sifat-sifat yang baik atau kepada makhluk-makhluk yang baik. Malaikat-malaikat Allah tidak berubah kepada makhluk-makhluk yang buruk. Ya. Adapun jin misalnya, itu bisa mereka berubah, juga memiliki kemampuan untuk merubah diri, tapi kepada sesuatu yang buruk, kepada binatang-binatang berbisa, ya, kepada makhluk-makhluk yang lain. Maka ini kita harus sadari bersama bahwa kalau nanti ada sesuatu yang bisa berupa ular atau bisa berupa binatang-binatang yang lain, ketika kita membunuh sesuatu yang seperti itu, maka kita berta'awuz kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berlindung dari kejahatan-kejahatan yang dari makhluk tersebut. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, kita mengimani ya adanya malaikat Allah, kita mengimani nama-nama yang sudah sampai kepada kita dan nama-nama yang tidak sampai kepada kita. Yang ketiga, kita mengimani sifat-sifat malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, ikhwani wa akhwati fiddin, bahwa kita mengimani di mana tugas mereka yang sangat luar biasa, dan kita imani mereka ini adalah makhluk yang taat kepada Allah, yang selalu beribadah, yang selalu bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, dengan mengatakan, ya, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat-malaikat itu selalu bertasbih di malam hari, di siang hari, dan mereka tidak pernah berhenti untuk bertasbih. Bayangkan, inilah keistimewaan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mengimani wa ba'duhum lahum a'malu khasah. Di antara malaikat-malaikat itu punya tugas-tugas khusus. Seperti Jibril alaihissalam, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ya. Kemudian Israfil alaihissalam misalnya, al-muwakkal bil nafkh fi sur, yang siap untuk meniup sangkakala, ya, yang siap. Bahkan Nabi mengatakan dengan hadis yang jelas bahwa Israfil alaihissalam siap mendengarkan perintah Allah dan melakukan perintahnya. Bayangkan. Jadi ketika ya, siap, tidak ada yang kita ragukan di situ. Seperti Mikail misalnya, yang ditugaskan Allah untuk menurunkan hujan. Ridwan alaihissalam misalnya, khazinul jannah, penjaga surga. Malik alaihissalam, khazinun nar, yang ditugaskan Allah untuk menjaga neraka. Dan ada di antara mereka yang bertugas hamalatul arsh. Allah katakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kemudian
Al-muwakkaluna bihifdzi a'malil ibad. Ada juga yang ditugasi mereka ini untuk mencatat amal perbuatan hamba-hambanya. Malaikat disebut oleh Allah Azza wa Jalla 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ya, ada malaikat di sisi kanan dan kiri yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Malaikat dari sisi kanan, mereka adalah yang mencatat kebaikan-kebaikan, amal saleh, ya, ketaatan. Yang di sisi kiri adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba. Maka di sinilah ikhwani wa akhwati fiddin, ketika kita mengimani malaikat Allah Azza wa Jalla dengan 4 poin ini, maka kita akan mendapatkan buah daripada keimanan tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala. Dengan kita mengimani malaikat-malaikat Allah, maka kita akan mendapatkan buah dari keimanan itu apa? Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Azim, ya. Sesungguhnya makhluk-makhluk tersebut, malaikat-malaikat tersebut adalah makhluk yang luar biasa, maka ini menunjukkan Sang Khalik yang maha luar biasa. Ketika makhluknya seperti itu, Khaliknya bagaimana? Ketika makhluknya adalah makhluk yang luar biasa, berarti Sang Khalik jauh lebih luar biasa. Kita sadar, kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla maha azim, ya, maha agung, ya, dari seluruh apa yang ada di dunia dan yang ada di langit. Yang kedua, ya, di antara buah keimanan daripada malaikat Allah Azza wa Jalla, syukurullah ta'ala. Kita mesti berterima kasih dan bersyukur kepada Allah ala inayatihi bi bani Adam, atas perhatian Allah Azza wa Jalla terhadap manusia ini, di mana Allah Azza wa Jalla mewakilkan mereka, mengutus mereka yang bertugas untuk mengurusi manusia, ya, makhluknya yang ada di dunia ini. Diberikan tugas oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka patuh dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mahabbatul malaikah ala ma yakumuna bihi min ibadatillah li'annahum min ibadillahil mu'minin. Yang ketiga, kita mencintai malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang patuh, hamba-hamba Allah yang selalu memuja dan muji Allah Azza wa Jalla. Yang keempat adalah as-sabru ala ta'ah wa tuma'nina fi adaiha indama ya'lamul muslim ahwal al-malaikati wa ma hum alaihi min ta'atillahi Azza wa Jalla. Kita akan bisa bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Setelah kita mengetahui, ya, di mana malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka tak pernah berhenti siang dan malam bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah. Malaikat tak pernah mereka berhenti. Lalu kita manusia ini harus sadar, malaikat saja mereka tidak pernah berhenti dalam mentakzim dan beribadah kepada Allah. Maka kita berusaha belajar sabar di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersabar di dalam melakukan amal saleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tak pernah berhenti siang dan malam, tak pernah mereka lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha untuk senantiasa bisa bersabar di dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan larangan-larangan. Karena kita yakin pula bahwa kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla malaikat-malaikat yang akan mencatat perbuatan kita, lisan kita, ucapan kita, apapun yang kita kerjakan, dari kebaikan, dari amal saleh, dari ketaatan, atau kebaliknya dari kemaksiatan, itu akan tercatat rapi di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mencatat? Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, di antara buah daripada iman kepada malaikat Allah Azza wa Jalla, al-ihsanu atau al-ihsasu bil unsi war raha indal wahdah. Kita merasakan betapa kita ini hidup nyaman, tenang ketika kita berada dalam keadaan sendiri pun, ya.
dalam keadaan sendiri pun, atau dalam keadaan sekali tidak ada orang, di mana kita sendiri di kamar kita, di rumah kita. Kenapa demikian? Karena kita ini diutus oleh Allah, ada malaikat-malaikat yang menjaga kita, yang selalu memelihara kita. Bahkan subhanallah, tidak heran kalau orang beriman memandang ada sebuah kecelakaan, peristiwa, ya, tabrakan, di situ ada satu keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak, bahkan ada anak yang masih bayi. Tak jarang kita temukan, ya, orang tuanya, kakak-kakaknya meninggal, tetapi anak yang bayi ini selamat. Itu adalah ada malaikat Allah yang menjaganya. Ketika kita tidur misalnya, ketika kita tidur dalam keadaan kita berwudu, maka ada malaikat yang menjaga kita. Ada malaikat yang menjaga kita. Tidak ada makhluk yang akan bisa mengganggu kita sampai kita terbangun kembali. Bayangkan, kita imani itu. Dan kita ini bukan interaksi kita saja dengan manusia, tapi ada makhluk Allah, ya, berupa malaikat-malaikat yang mulia, yang selalu mengawasi kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu, ya, memperhatikan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Nah, inilah buah daripada iman kepada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, di mana kita mengetahui Allah Maha Agung. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat luar biasa ini. Yang ketiga, kita mencintai malaikat-malaikat Allah karena mereka adalah makhluk yang taat dan patuh kepadanya. Kemudian kita berusaha untuk belajar sabar di dalam beribadah kepada Allah, sebagaimana sabarnya malaikat-malaikat Allah dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun dalam satu sisi kita berbeda dengan malaikat, iya, kita ini Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada kita sifat ketakwaan, ya, potensi iman dan takwa, tapi juga ada godaan, ada syahwat untuk melakukan dosa. Tapi malaikat Allah mafturina ala ta'ah. Mereka ini adalah, ya, makhluk-makhluk yang Allah berikan kepada mereka sifat yang selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak salah kita belajar dari ketaatan mereka kepada Allah, yang tak pernah berhenti siang dan malam untuk selalu kita mengerjakan seperti mana mereka mengerjakan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam pembahasan sebagian ulama mengatakan mana yang lebih afdal, malaikat atau manusia. Manusia diberikan syahwat dan diberikan keimanan, tapi malaikat tidak. Ya, mereka tidak diberikan syahwat seperti mana manusia. Itu ada pembahasan yang sangat panjang oleh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, kita mengimani dengan adanya mereka, kita mengimani nama-nama mereka, kita imani sifat-sifat mereka, dan kita imani tugas-tugas mereka yang sangat luar biasa, yang selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah pembahasan kita yang kedua tentang rukun iman, di mana kita mengimani malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang memiliki tugas-tugas yang mulia. Tapi ada satu poin yang ingin saya ingatkan sebelum kita tutup majelis ini, bahwa diutusnya malaikat-malaikat Allah atau adanya malaikat-malaikat Allah bukan berarti Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan mereka. Tidak. Allah berkehendak untuk menciptakan mereka. Allah berkehendak untuk, ya, menciptakan makhluknya yang bernama malaikat, dan Allah berikan tugas. Jangan ada pikiran kita ini mengatakan atau terlintas, kenapa Allah tidak sendiri mengerjakan semuanya? Allah kan katanya maha kuasa, maha agung, maha segala-galanya. Tapi kalau ada malaikat-malaikat yang diberikan Allah tugas-tugas yang Allah wakilkan kepada mereka, berarti Allah tidak sempurna. Kalla wa hasya. Sungguh ini adalah perkataan yang tidak menunjukkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berkehendak apa yang Ia mau. Perbuatan Allah tidak perlu kita tanyakan kenapa, tapi yang perlu kita tanyakan perbuatan kita kenapa. Kenapa tidak taat kepada Allah? Kenapa kita tidak menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada syariatnya? Allah tidak perlu dipertanyakan. Ya, Allah tidak perlu dipertanyakan amal dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Jika Allah berkehendak, Allah berbuat. Dan
Adanya malaikat Allah Azza wa Jalla menunjukkan keagungannya, kebesarannya, bukan menunjukkan kelemahan Allah. Allah tidak lemah. Allah dzul quwwatil matin. Allah dzul quwwatil matin. Kalau ada yang bertanya seperti ini, maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kelemahan iman kita. Kita berlindung kepada Allah dari tipisnya keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu ini menunjukkan buah daripada ilmu yang kurang dan iman yang tidak baik, sehingga dia mempertanyakan Allah Azza wa Jalla perbuatan-perbuatannya. Kalla wa hasya. Maka jauhkan lisan-lisan seperti ini. Adanya malaikat Allah Azza wa Jalla menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Adanya malaikat-malaikat Allah dengan tugas-tugas yang besar, maka ini menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bahkan besarnya malaikat-malaikat Allah dengan jumlah mereka, dengan fisik mereka, menunjukkan besar dan agungnya Allah Azza wa Jalla. Mulianya Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya jaga kita dari segala sifat-sifat keburukan dan lemah iman dalam kehidupan, dan semoga Allah jaga kita dan anak keturunan kita dari segala bentuk kelemahan-kelemahan dalam keyakinan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.